Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you doing, everybody? Okay, well, we are going to continue our material. Baik, sampai jumpa lagi di video kita yang selanjutnya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang flashcard yang last week, minggu lalu. Hari ini kita akan mempraktekkan penggunaan flashcardnya. Today we are going to talk about practicing flashcard for expression of attention, understanding, compliment, and opinion. Jadi hari ini kita akan ada prakteknya tentang ekspresi atensi, atau perhatian, understanding, tentang pemahaman, kemudian compliment, tentang komentar pujian, dan juga opinion tentang pendapat. Baik, sebelum kita masuk ke inti materi, karena masih dalam wabah COVID-19, tetap kita menjaga jarak, rajin mencuci tangan, kemudian selalu menggunakan masker, berada di luar ruang rumah. Semoga ini bermanfaat dan selamat belajar. Well, the first expression is about attention. Jadi ekspresi pertama flashcardnya tentang atensi atau attention. Contohnya seperti ini. Karena nanti dalam video ini akan ada instruksi di akhir video. Kamu dalam kesempatan kali ini akan diminta untuk praktek. Jadi di sini akan dicontohkan bagaimana mempraktekannya dengan baik dan benar. Apabila ada pertanyaan nanti kamu bisa menjawabnya di komentar. Kamu bisa bertanya di komentar. Kita contohkan ya. Ada 2 flashcard di sini. Ada guru dan juga siswanya di dalam kelas. Kamu bisa mempraktekannya dengan monolog atau kamu sendiri berbicara, tapi kamu bisa berperan sebagai guru dan juga siswanya. Kamu bisa simak dalam contoh berikut. Everybody, may I have your attention please? Kata gurunya tadi ya, said the teacher. Yes ma'am. Temannya yang lain mengatakan yes ma'am. Semuanya, bolehkah saya minta perhatiannya? Tolong, atau semuanya tolong bolehkah saya minta perhatiannya? Ya bu, iya bu, kata siswanya. Ini contoh flashcardnya. Jadi salah satu tujuan dari flashcard ini ialah agar kamu dapat terbiasa dengan ekspresi atau ungkapan dalam bahasa Inggris. Jadi nantinya tujuan akhir dari praktek ini atau materi ini ialah kamu dapat terbiasa mengungkapkan ekspresi dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar tanpa harus kamu menghafal. Di sini walaupun di awalnya menghafal, tapi lama kelamaan kamu akan terbiasa dan lama-lama akan ingat. Dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Continue to the second flashcard. Kita lanjutkan ke flashcard yang kedua. From now on, we will use English in our class. Okay? We will use English in our class. Siti, what did I say? We will use English in our class. Jadi gurunya bertanya, dari sekarang kita akan menggunakan bahasa Inggris di kelas bahasa Inggris. Baik. We will use English in our class. Siti, kita akan menggunakan bahasa Inggris di kelas kita. Apa yang saya katakan? Jawab Siti, we will use English. Kita akan menggunakan bahasa Inggris in our class, English class, dalam kelas bahasa Inggris kita. Baik. Di sini ketika
gurunya bertanya. Jadi bertanya di sini kalau kita merujuk ke video kita sebelumnya, bertanya ialah salah satu cara mendapatkan perhatian. Jadi what did I say, kata gurunya tadi kepada Siti. Kemudian Siti menjawab. Itu menunjukkan bahwa gurunya meminta perhatian. Kamu juga bisa gunakan pertanyaan yang lain yang menunjukkan bentuk meminta perhatian. Next kita lanjutkan materinya. Well, now we are going to talk about understanding. Kita masuk ke ekspresi selanjutnya, itu understanding, pemahaman. Percakapan antara dua orang siswi, yaitu Siti, do you understand the story? Not really. She speaks very fast. Jadi si temannya yang satu bertanya, Siti, apakah kamu paham dengan cerita tersebut? Enggak terlalu. Tidak terlalu. Dia bicara terlalu cepat atau sangat cepat. Di sini menunjukkan bahwa si temannya yang sebelah kanan itu bertanya tentang pemahaman Siti tentang cerita yang diceritakannya, mungkin diceritakan oleh gurunya tadi ya. Tidak terlalu, dia berbicara terlalu cepat. Di sini berarti ada tanya jawab tentang paham atau tidak, atau mengerti atau tidak. Selanjutnya ada guru dan siswanya. Do you know what I mean? Do you know what I mean? Do you know what I mean? Apakah kamu tahu yang saya katakan? Apakah kamu paham apa yang saya maksud? Apakah kamu tahu yang saya maksud? Kata gurunya. Yes sir. Ya pak. Berarti dia paham. Kalau yang sebelah nomor 1 tadi itu menyatakan jawabannya itu lack of understanding, kurang paham. Sedangkan yang nomor 2 itu jawabannya yes sir, itu menunjukkan understanding. Kamu bisa gunakan nanti keduanya ya. Well, compliment. Selanjutnya compliment atau memberikan komentar pujian. Your handwriting is clear and beautiful, Edo. Thanks. Jadi ada yang memberikan pujian kepada tulisan temannya, yaitu tulisannya jelas dan indah. Jadi kalau ada yang memuji, kita harus menjawabnya terima kasih. Selanjutnya, what do you think of the picture? Benny did it well, didn't he? Yes, he did. It's very beautiful. Jadi di situ yang gambar nomor 9 ini, yaitu gambar yang ke sebelahnya ini, what do you think of the picture? Menanyakan tentang pendapat juga. Nanti kita masuk materi itu, flashcardnya. Benny did it well, didn't he? Katanya. Bagaimana menurutmu gambar tersebut? Benny mengerjakannya dengan baik kan? Baru jawab temannya lagi, ya, dia mengerjakannya atau menyelesaikannya. It's very beautiful. Ini sangat indah. Di situ kita melihat bentuk komplimennya. Jadi ketika kita menanyakan pendapat atau opini, juga ada jawaban tentang komplimen. The last is about opinion. Tentang pendapat. Udin, do you think Edo is angry with me? I don't think so. Look, he's smiling. Udin, menurut kamu Edo marah dengan saya? Saya pikir tidak begitu. Lihat, dia sedang tersenyum. Jadi di situ bertanya tentang perasaan si Edo, marah atau tidak. Kemudiannya temannya menjawab, saya pikir tidak begitu. Lihat, dia sedang tersenyum. Contoh flashcard opinion kedua, guys. I think Udin will like this notebook. What? I don't think so. Udin doesn't like bright colors. Teman-teman, saya pikir Udin akan menyukai buku ini.
Apa? Saya pikir tidak begitu. Udin nggak atau tidak menyukai warna yang cerah, warna-warna yang cerah. Oke, jadi ada tanya jawab tentang pendapat di sini. Nah, jadi besok kamu bisa menggunakan contoh-contoh ini dan bagaimana cara mengucapkannya. Kalau ada yang kurang paham, silahkan tanyakan di komen nantinya. Oke, sudah selesai contoh-contohnya. Oke, we come to the instruction for the flashcard practice. Oke, kita masuk ke instruksi atau perintah praktek flashcardnya atau langkah-langkah prakteknya. Jadi pertama, tugas kamu ialah siapkan kamera HP untuk memvideokan. Prepare your camera phone to get the video for yourself. Oke, jadi kamu memvideokan diri. Oke, yang divideokan apa, Pak? Oke, yang divideokan ialah flashcard yang sudah kamu buat minggu lalu. Nah, ada beberapa flashcard, itu mulai kamu videokan semua flashcardnya. Jadi seperti yang saya praktekkan tadi, contohkan tadi, kamu ada flashcard tentang attention. Oke, kamu videokan flashcardnya, kamu baca dengan kuat. Oke, jadi memvideokan. Oke, yang kedua urutkan flashcardnya dulu dari attention, understanding, compliment, and opinion. Jadi kamu urutkan semua sebelum kamu videokan biar nanti mudah. Oke, kemudian itu kan kamu buat sendiri, otomatis kamu paham apa isinya. Oke, dulu kita pernah praktek di dalam kelas tentang video ini. Silahkan kamu coba untuk ekspresi materi ini. Oke, selanjutnya kamu baca dengan jelas setiap ekspresi di dalam flashcard dengan baik dan benar seperti yang saya contohkan tadi. Oke, jadi selamat praktek ya, selamat mencoba. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Oke, that's all for today. Thank you. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.